sholli ala Muhammad. Wahai para pendosa, wahai anak-anak muda yang sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan puasa, tidak pernah bayar zakat, sadarlah kalian, kembalilah kalian, bertaubatlah kalian, irji ilallah, kembali kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah rindu kepada kita, rindu kepada pemuda yang berlumuran dosa-dosa untuk sadar dan kembali kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيد القادر الجيلاني سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalih ya hasanan fi ma'alih ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdi warzuqnil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u
سر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومدركي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-A'raf 171. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz nataqnal jabala, dan ketika diangkat, digoncangkan kemudian diangkat al-jabalah, sebuah gunung, yaitu gunung Tursina, fauqahum, di atas mereka, ka'annahu seperti sebagaimana gunung itu dzullatun, memayungi mereka, menjadi awan meneduhi mereka. Wa dhannu, dan menyangka mereka, annahu, sesungguhnya gunung itu, waqi'un bihim, ditimpakan kepada mereka. Wudu, berpeganglah kalian, ma'atainakum, terhadap apa yang diberikan kepada kalian, yaitu Alkitab, bikuwatin, dengan kuat, wadhkuru, dan ingat-ingatlah kalian, ma fihi, apa-apa yang terkandung di dalamnya Alkitab, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi tattaqun, orang-orang yang bertakwa.
Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini yang lebih mementingkan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat, yang sering melupakan urusan akhirat karena silau terhadap gemerlapnya dunia, seketika itu diangkat oleh Allah. Gunung yang namanya Gunung Tursina diangkat oleh Allah, dicabut kemudian diangkat oleh Allah, fauqahum, di atas mereka. Ada sebuah gunung diangkat oleh Allah, di atasnya kepalanya mereka, ka'annahu dhullatun, seperti awan yang menutupi diri mereka, berteduh seperti payung di atas mereka, tapi berupa gunung yang besar. Wadhannu, dan menyangka mereka, mengira mereka, annahu, sesungguhnya gunung itu, waqi'un bihim, akan ditimpakan kepada mereka. Jadi harus secara kasar, secara halus sudah tidak mempan, secara lemah lembut sudah tidak mempan. Makanya Allah cabut Gunung Tursina itu, kemudian diangkat di atasnya mereka, sehingga membuat gelap, membuat teduh. Dan mereka yakin bahwasanya Gunung Tursina itu akan ditimpakan kepada mereka. Jadi nggak bisa lari lagi, karena gunung yang sedemikian besarnya sudah berada di atas mereka. Mau tidak mau mereka harus wudu, harus mengambil. Mau tidak mau, kalau mereka ingin selamat, wudu, harus berpegang teguh. Ma'atainakum, terhadap apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Berupa apa? Alkitab, kitab Taurat. Bagi kaumnya Kanjeng Nabi Musa, kitabnya kitab Taurat. Bagi kaumnya Kanjeng Nabi Isa, kitabnya kitab Injil. Bagi kita, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, kitab Al-Quran. Bikuatin, harus berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya, gak boleh separuh-separuh, harus betul-betul kuat. Wadhkuru, dan ingat-ingatlah kalian, ma fihi, apa yang terkandung, nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab itu. Jadi bukan cuma dipegang tok, dibuat jimat kalau gitu ya. Apalagi sekarang ada kitab Al-Quran kecil, namanya apa? Stambul kecil, dibuat jimat, taruh di dalam sabu, dibawa kemana-mana. Bukan itu. Berpegang teguh pada kitabnya Allah, kitab suci Al-Quran, dengan cara mengaji, dengan cara mempelajarinya, dengan cara menghafalkannya, kemudian memahami isi kandungan di dalamnya, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Itu namanya berpegang teguh pada kitab suci Al-Quran. Wadhkuru, dan ingat, jangan sampai lepas. Apa yang diperintahkan Al-Quran, kerjakan. Apa yang dilarang Al-Quran, tinggalkan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi jangan sampai salah. Quran cuma dibuat jimat, ditaruh di lemari yang tinggi, katanya ingin memuliakan, gak pernah disentuh belasnya, sampai banyak debunya, ada sawangnya, lupa untuk dibersihkan. Nanti setelah datang bulan suci Ramadan, baru ingatnya dibersihkan tok,
nggak dibuka, nggak tadarusan, saking memuliakannya, nggak disentuh belas. Tatkala ikut darusan, lolak-lolok, nggak lancar ngajinya. Saya dulu lancar ngaji, ya dulu. Sekarang lolak-lolok. Pegang buat pedoman, buat petunjuk dalam kehidupan kita, agar kita diselamatkan oleh Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Karena yang termulia di sisi Allah, yang terhebat takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di sisi Allah adalah yang terhebat takwanya. Wa'id, dan ingat ketika akhadha rabbuka, mengambil Tuhan engkau ya kanjeng Nabi Muhammad, mengambil apa? Mimbani Adam, dari anak keturunan kanjeng Nabi Adam, min duhurihim, dari tulang punggung mereka, dari tulang sulbi, dzurriyyatahum, keturunan mereka. Untuk apa? Wa ashadahum, untuk mempersaksikan mereka, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Apa yang dipersaksikan? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu, Tuhan kalian? Qalu, berkata mereka, bala, benar, syahidna, kami bersaksi. Antakulu, agar kelak tidak berkata mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, inna kunna, sesungguhnya kami, kunna ada kami, an hadza, dari ini, dari persaksian ini, ghafilin, kami lalai, kami lupa. Gak ada ceritanya lupa. Makanya oleh Allah ditegaskan, ketika Allah mengambil perjanjian kepada anak cucu Adam, yang mana anak cucu Adam diciptakan, dijadikan oleh Allah min duhurihim, dari tulang sulbi, dari bapak kalian, dari bapak Adam. Jadi sperma itu dijadikan oleh Allah dari tulang punggungnya, dari sumsumnya. Jadi diletakkan di tulang punggung, geger. Jadi sampean dulu itu ada di tulang punggung ayahnya. Dzurriyyatahum, kemudian dari sperma yang dijadikan oleh Allah dari sumsum tulang punggung itu dikeluarkan, kemudian membuahi dari sel telur yang terdapat pada ibu kalian. Dzurriyyatahum, kemudian terjadilah keturunan beranak pinak. Dan ingat, wa ashadahum ala anfusihim, pada zaman itu, pada zaman di alam arwah, kita diminta persaksian oleh Allah. Semuanya bersaksi atas dirinya sendiri semua. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Jadi para arwah itu qalu, berkata, bala, benar, sungguh benar, syahidna, dan bersaksi kami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ditegaskan tentang tauhid ini.
pada zaman, pada waktu di alam arwah. Karena dikhawatirkan orang nantinya akan ngeles. Dikhawatirkan orang nantinya akan banyak alasan. Antakulu yaumal qiyamah, agar tidak berkata mereka yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak, inna, sesungguhnya kami, kunna, ada kami, an hada, dari bab persaksian, dari bab tauhid, ghafilin, kami lalai, kami lupa, kami nggak tahu, nggak ada alasan. Au takulu, atau agar tidak berkata mereka innama, sesungguhnya kami, asroko, menyekutukan, abauna, bapak-bapak kami, kakek nenek moyang kami, min qablu, dari sebelum kami, wa kunna, dan jadi kami, dan ada kami zurriyatan, keturunan, min ba'dihim, setelah mereka. Jadi orang yang kafir itu disebabkan oleh dua hal. Kenapa mereka tetap dalam kekafirannya? Pertama, karena ghafilin, mereka lalai, mereka lupa, karena gemerlapnya dunia. Dan yang kedua, mereka taklid buta, menyalahkan orang lain. Afatuhlikuna, apakah engkau ya Rabb akan membinasakan kami, bima fa'alal mubtilun, dengan apa fa'alah, kelakuan, al mubtilun, yang sesat mereka, kakek moyang kami. Ini orang kafir yang selalu ngeles, yang selalu banyak alasan. Tatkala mereka salah, mereka nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Aku waktu itu nggak tahu kalau itu nggak boleh. Aku nggak tahu sih, aku lupa dulu pernah baca syahadat atau enggak, lupa. Tatkala kelakuan mereka salah diketahui oleh orang banyak, bahkan berurusan dengan hukum, mereka pura-pura nggak tahu aku. Dikira boleh-boleh aja, ternyata nggak boleh, ternyata menyalahi aturan. Ini yang dikatakan oleh orang kafir tentang bab tauhid, pura-pura lupa. Padahal mereka dulu di alam arwah pernah bersyahadat, pernah bersaksi, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mengakui bahwa Allah Tuhan mereka. Bala syahidna, benar kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan kami. Namun lali, pura-pura lupa, pura-pura nggak eruh, pura-pura lalai, pura-pura. Padahal mereka tahu, padahal mereka mengerjakan itu, tapi pura-pura lupa. Makanya jangan pura-pura. Pura-pura lupa, nanti dilupakan sungguhan oleh Allah. Pura-pura lalai, nanti dilalaikan sungguhan oleh Allah. Pura-pura sakit, nanti disakitkan sungguhan oleh Allah. Atas kesyirikan yang mereka lakukan, disalahkan, yang disalahkan adalah orang tuanya, kakek moyangnya yang disalahkan.
Dulu yang berbuat syirik itu kakek moyang kami, bapak kami, kakek kami, mbah buyut kami. Kami cuma anak keturunannya yang hanya ikut mereka. Itu namanya taklid buta. Dikasih pikiran, dikasih akal, dikasih hati, dikasih panca indera semua untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Semua anak keturunan Adam tidak pandang bulu dari hasil yang sah maupun tidak sah, dari hasil yang halal maupun yang haram perbuatannya. Semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah, kenal siapa Tuhannya, tahu siapa Tuhannya, melihat, menyaksikan siapa Tuhannya. Qalu bala syahidna, bersaksi mereka dulu sebelum dilahirkan, masih berada di alam arwah, mereka bersaksi. Bahkan oleh guru-guru kita dulu, anak yang lahir ke dunia giginya masih belum tumbuh, mereka tembus melihat Tuhannya. Fitrah hatinya, fitrah jiwanya, suci hatinya, masih tembus bersaksi, menyaksikan bahwa Allah Tuhan mereka. Makanya beruntunglah kita yang punya anak, apalagi giginya masih belum tumbuh. Sering-seringlah bercengkrama, mendekatkan diri kepadanya, ditimang-timangnya, karena mereka masih fitrah. Anak kita masih fitrah, jiwanya masih bersih, tidak ada noda, jadi tembus, masih melihat Tuhan, masih bersaksi. Bala syahidna, berdoalah di sisinya, jadikan wasilah kepada Allah atas kebersihan jiwanya, kesucian jiwanya, untuk kita bermunajat kepada Allah. Kalau kita yang sudah dewasa, sudah tua, sudah banyak menumpuk dosa-dosa sehingga menutup hati kita, membuat petang jiwa kita karena kezaliman diri kita. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jagalah diri kita dari berbuat zalim. Jangan sampai diri kita berbuat zalim, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Fa inna zulma, maka sesungguhnya berbuat zalim itu zulumatun, membuat petang, membuat gelap, yaumal qiyamah, kelak besok di yaumil qiyamah, di hari kiamat. Petang, sampai dilahirkan besok di yaumil qiyamah dalam keadaan petang, dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Di dunia bisa melihat anugerahnya Allah, nikmat-nikmatnya Allah, bisa menyaksikan gunung-gunung, pohon-pohon, pemandangan, gedung-gedung bertingkat yang selalu kita terpesona, kemudian kita mengucapkan subhanallah.
Luar biasa ciptaannya Allah. Kalau kita berbuat zalim, besok di yaumil kiamah kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah, gelap petang. Kalau cahaya miditi. Cahayanya miditi saat itu. Jadi kalau sudah di yaumil kiamah sudah nggak bisa diganti sudah. Makanya kita dididik oleh Allah agar kita pintar, dan kepintaran kita mengajak diri kita, menjadikan wasilah kepada kita untuk mendekatkan diri, menghantarkan diri kita kepada Allah, kenal kepada Allah, bermakrifat kepada Allah. Kalau buta, kalau zalim tidak bisa. Makanya jangan duduk dengan seorang ulama, dengan seorang kiai apabila tidak bisa menghantarkan diri kita untuk bermakrifat kepada Allah, untuk kenal kepada Allah. Jangan duduk. Duduk aja dilarang oleh Kanjeng Nabi. Duduk dengan seorang ulama, dengan seorang kiai, tapi wejangannya, pembicaraannya tidak mengajak kepada Allah, tidak meningkatkan keimanan kita kepada Allah, suruh tinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Jangan duduk, tinggalkan. Dikhawatirkan yang dibicarakan hanya tentang dunia. Alim mereka alim, tapi yang dibicarakan tentang dunia. Akhiratnya tidak ada. Suruh tinggalkan, nggak boleh duduk aja nggak boleh, apalagi berguru kepada kiai yang hanya berbicara tentang dunia, harta. Tidak ada peningkatan keimanan, tidak ada untuk mengajak lebih dekat kepada Allah. Tinggalkan ulama yang seperti itu. Jangan kotori hati kita. Kalau hati kita sudah peteng, sudah tertutup, apalagi distempel kafir oleh Allah, maka besok di yaumil kiamah dipastikan diri kita akan sengsara hidupnya, akan dimasukkan ke dalam siksa api neraka oleh Allah. Na'udzubillah. Makanya ciri-cirinya orang yang kafir, dia lalai, dia lupa bahwa dia pernah bersaksi, pernah berjanji pada waktu di alam arwah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan akan sami'na wa ta'na, mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun mereka lalai, mereka lupa karena faktor silau terhadap gemerlapnya dunia. Dan yang kedua, karena taklid buta, ikut-ikutan. Karena sudah budaya, padahal itu salah, namun jadi budaya, tetap ikut-ikutan. Contohnya korupsi. Korupsi sudah jadi budaya di sebuah lembaga, kemudian ikut-ikutan. Setelah itu ditangkap KPK. Ditanya, "Loh, kalau kamu korupsi?" "Loh, dikira sudah biasa. Dikira sudah menjadi budaya di sini, dikira udah bener, dikira diperbolehkan korupsi karena semuanya sudah melakukan korupsi. Kalau aku nggak ikut korupsi, malah aku nanti nggak ditemani, nggak dikonconi, ya, nggak diwawu." Hati-hati. Makanya pilih-pilih komunitas, kita harus pilih.
Jangan sampai kita masuk kepada komunitas yang isinya bermaksiat kepada Allah, yang isinya orang-orang yang jahat, orang-orang yang korup, orang-orang tukang fitnah, orang-orang tukang ghibah, orang-orang tukang tajasus, mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Hati-hati, pilih-pilih komunitas, pilih-pilih teman, cari teman sejati. Tatkala kita salah, kita dinasehati. Cari teman sejati, karena teman sejati ini yang akan menghantarkan kita lebih dekat, lebih qorib kepada Allah. Cari komunitas yang isinya adalah komunitas teman sejati, yang mana isinya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, mengajak untuk kita lebih dekat kepada Allah. Komunitas taklim, komunitas pengajian, yang mengajak diri kita untuk lebih qorib, lebih dekat, lebih bertakwa, lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Wa kadzalika, dan demikianlah nufassilu, Allah menerangkan, menjelaskan al-ayati, ayat-ayatnya, syariat-syariatnya, tentang kekuasaan-kekuasaannya, wala'allahum yarji'un. Inilah harapannya Allah, agar kita semua bisa kembali, irji'i ilallah, bisa kembali kepada Allah, tidak tersesat. Jalannya itu tidak tersesat, karena kezaliman yang kita perbuat, perbuatan zalim kita, baik terhadap diri maupun kepada orang lain, karena kelalaian kita yang disebabkan gemerlapnya dunia yang menyilaukan kita, kemudian kita sering menyalahkan orang lain atas perbuatan salah kita. Allah terangkan itu semua dalam kitab Al-Quran agar kita bisa kembali. Mulai dari awal sampai ayat ini, Allah dengan gamblang menerangkan kepada kita, mengisahkan kepada kita, memberitahu kepada kita semua bahwa Allah sangat cinta kepada kita. Walaupun kita banyak dosanya, walaupun kita banyak salahnya, walaupun dosa kita sebesar gunung, Allah masih tetap menunggu taubat kita. Saking cintanya Allah terhadap hambanya. Makanya kita hambanya yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kezaliman, cepat-cepatlah kembali kepada Allah, cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah sebelum nafas kita sampai di kerongkongan. Pintu taubat terbuka lebar, dan pasti tatkala kita bertaubat kepada Allah sebelum nafas kita sampai di kerongkongan, pasti Allah akan menerima taubat kita. Makanya diseru, wahai para pendosa, wahai anak-anak muda yang sering meninggalkan sholat, sering meninggalkan puasa, tidak pernah bayar zakat, sadarlah kalian, kembalilah kalian, bertaubatlah kalian, irji ilallah, kembali kepada Allah,
ketahuilah bahwa Allah rindu kepada kita, rindu kepada pemuda yang berlumuran dosa-dosa untuk sadar dan kembali kepada Allah sebelum terlambat, sebelum nafas kita, nyawa kita sampai di kerongkongan. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.